menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bu hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Ibu juga sehat? Alhamdulillah. Baik Bu, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar Bu terkait masalah tugas yang diberikan oleh program pendidikan guru penggerak, di mana Bu pada saat ini kami sudah memasuki modul 3.1, yaitu tugas demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi Bu, kedatangan saya pada saat ini adalah dalam rangka mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan yang telah saya pelajari untuk tugas saya. Bolehkah saya Bu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Iya, silakan. Oke Bu, saya ingin bertanya Bu, selama ini selama Ibu menjadi kepala di SMP Negeri 1 Sibolga, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema Bu dalam penyelesaiannya? Kalau misalnya ada, bolehlah Bu Ibu ceritakan bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik. Sebenarnya selama saya menjadi pemimpin di sekolah kita ini, di SMP Negeri 1 Sibolga ini, banyak masalah yang saya hadapi yang terjadi di sekolah kita ini. Namun apapun itu masalah, memang kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan salah satu masalah yang saya hadapi yakni adanya masih saya dapati adanya beberapa guru yang mendisiplinkan siswanya dengan menggunakan cara-cara lama, yakni dengan melakukan kekerasan atau membentak atau memukul, sehingga banyak orang tua yang tidak setuju dengan perlakuan tersebut. Dan sebenarnya hal itu memang zaman sekarang tidak diperlukan lagi karena adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, akibat hal itu, maka perlu saya jelaskan bahwa hukuman fisik itu tidak lagi boleh dilakukan di sekolah. Nah, itulah hal yang membuat saya menjadi dilema, sementara gurunya masih melakukan hal tersebut. Namun daripada konsekuensi akademisnya, bisa dilakukan bentuk hukuman lain, misal membaca buku, kemudian membuat resensi, diberikan peringatan secara lisan, atau meminta siswa tersebut untuk menjadi asisten guru tersebut. Itu biasanya bisa dilakukan, tidak jadi melakukannya dengan hukuman kekerasan. Demikian. Oke Bu, terima kasih Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Bu, pada saat Ibu menemukan guru Ibu tadi yang masih melaksanakan hukuman fisik, lalu kemudian bagaimana pada saat itu Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Iya, sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, tentunya saya dalam menyelesaikan masalah itu ya dengan sikap kooperatif lah. Artinya kita bersama-sama bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah itu, mengidentifikasi dari masing-masing yang berselisih secara terpisah, selalu memilih konflik mana yang harus dihindari, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak yang berselisih. Sangat bijaksana sekali Bu ya keputusan Ibu sebagai seorang pemimpin. Jadi begini Bu, pada saat ini di program Guru Penggerak kami sedang mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini ada dua hal yang terjadi Bu dalam mengambil keputusan itu, ada yang disebut dengan dilema etika dan rujukan moral.
Di mana Bu, dilema etika ini adalah kebenaran lawan kebenaran, sedangkan bujukan moral kebenaran lawan kesalahan. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti Ibu mengalami kasus yang beraneka ragam selama ini ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu, Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu temui itu termasuk ke dilema etika atau kebujukan moral tersebut Bu? Baik. Sebenarnya dalam hal mengidentifikasinya apakah itu kategori bujukan moral atau apakah itu kategori kepada dilema etika, jadi mudah saja sebenarnya ya Bu ya. Jadi sesuatu itu boleh dikatakan bujukan moral jika ada hal yang satu benar dan yang satunya lagi salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan sebagai dilema etika. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan dilema etika sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil keputusan. Inilah Ibu yang cara mengidentifikasinya. Luar biasa Ibu ya, sebagai kepala sekolah terlihat Ibu sangat memahami perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi? Baik, setiap pengambilan keputusan kita harus memahami dulu, mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Nah, sekaitan dengan hal itu, maka siapa saja pihak yang terlibat lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini, tentu saja saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat serta penuh dengan kasih sayang. Demikian. Oke, baik sekali langkah-langkahnya Ibu ya. Kalau boleh saya tahu lagi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini? Selama ini ada beberapa langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam menangani berbagai masalah yang ada di sekolah ini. Pertama sekali, kita harus memikirkan dulu suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan paling besar manfaatnya. Maka sebagai langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan agar saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut. Kemudian apa pemicunya serta bagaimana menemukan solusi yang terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke Bu, jadi kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Dalam kasus pengambilan keputusan pada dilema etika, adapun hal efektif yang perlu dilakukan itu adalah menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Juga melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi di antara kedua belah pihak. Oke, bagus sekali Bu. Dalam pengambilan keputusan tadi tentu ada Bu yang merupakan tantangan ya Bu ya pada saat Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini. Kira-kira apa Bu yang merupakan tantangan bagi Ibu? Baiklah, hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Itu jelas. Ada pihak yang tidak bisa menerima, ada pihak yang bisa menerima, atau bahkan ada yang tidak sepenuhnya bisa menerima.
Maka yang selama ini menjadi tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan adalah proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas mau menerima dan mau menjalankan keputusan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Itu kira-kira. Baik, jadi itu tantangannya ya Bu ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema itu? Atau Ibu langsung saja menyelesaikannya di tempat? Atau punya sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik, sebenarnya selaku pimpinan atau selaku kepala sekolah itu sebenarnya tidak perlu ada jadwal tertentu untuk pengambilan keputusan terhadap penyelesaian masalah sebuah kasus, karena kasus itu relatif ya Bu, tidak selalu terjadi, tapi kadang-kala terjadi dan kadang-kala tidak ada yang terjadi. Maka bisa saya katakan tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, namun prioritas kasus mana yang diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan tentunya kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Itulah metodenya. Nah, sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung, tidak menunggu lama, sehingga masalah jadi berlarut-larut, namun diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama dengan guru, untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah. Oke Bu ya, oke. Saya lanjut ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Sebenarnya banyak faktor ya yang bisa mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini. Namun intinya adalah komunikasi yang baik. Kenapa? Karena komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai pemimpin itu adalah merupakan faktor yang paling memudahkan saya dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik, atau juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite untuk meminta saran dan masukan yang terbaik bagi permasalahan yang ada. Demikian Ibu. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi luar biasa Bu ya. Saya ingin menanyakan lagi, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan pada dilema etika ini Bu? Adapun sebagai pemimpin sekolah atau kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun sesungguhnya itu harus didasarkan kepada kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim jauh lebih ringan dalam menyelesaikan semua permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Dan inilah sebenarnya sebagai petikan yang saya dapat dari pengalaman saya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada dilema etika. Demikian jawaban. Oke, terima kasih Ibu, sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktunya untuk melakukan wawancara terhadap tugas CGT. Sukses ya Bu ya. Iya, sama-sama ya Bu. Sama-sama ya. Saya permisi ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Apa kabarnya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Senang sekali bisa ketemu dengan Ibu ya di sini. Saya Bu dari SMP Negeri 1 Sibolga dengan Ibu Eni Safrina. Jadi di sini Bu, saya ingin menemui Ibu untuk melakukan wawancara Bu
terkait praktek pembelajaran dari program guru penggerak. Di sini kami sudah sampai pada modul 3.1 Bu, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu Bu. Namun sebelumnya bolehkah kiranya Bu, Ibu memperkenalkan diri. Silakan Bu. Ya, baiklah Bu. Semoga saya dapat bantu ya Bu ya. Nama saya yaitu Ibu Janil Mayeni SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sibolga. Sudah menjabat sudah 1 tahun lah ya. Jadi selamat datanglah di sekolah kami untuk mewawancarai saya. Kita lanjutkan ya. Oke Bu, jadi begini Bu ya, selama Ibu menjadi kepala SMP Negeri 4 Sibolga, tentu ada masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin ya Bu ya. Jika boleh tahu Bu, kira-kira bisa Ibu menceritakan masalah apa yang Ibu hadapi selama Ibu jadi pemimpin dan bagaimana Ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut? Baiklah Bu, sebenarnya banyak masalah yang saya hadapi sebagai kepala sekolah. Salah satunya adalah pada rapat kenaikan kelas, yang mana ada siswa yang seharusnya tidak layak naik kelas karena sering bolos, absen, tidak mau peduli dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, akibat juga orang tuanya yang broken home. Itulah kendalanya salah satu. Oke Bu. Jadi pada saat rapat tadi ya Bu ya, ada siswa yang seharusnya dia tidak pantas untuk naik kelas, namun karena dia memang latar belakang broken home, jadi akhirnya naik kelas. Nah, jadi kalau boleh tahu Bu, pada saat itu apalah keputusan yang Ibu ambil Bu? Baiklah, pada saat itu masih rapat kenaikan kelas bersama dengan Dewan Guru. Kami memutuskan untuk menaikkan siswa tersebut karena jika ditelusuri kenapa siswa tersebut mencari berkelakuan seperti itu tidak baik, ya, tidak lain, tidak bukan penyebabnya adalah kondisi keluarganya yang broken home. Tadi Bu, bisa jadi si anak tersebut tidak akan melakukan hal tersebut apabila keluarganya tidak broken home ataupun orang tuanya peduli. Karena di sini Bu, di daerah kami ini memang 80% itu orang tua itu broken home. Banyak yang garis ini aku bawa. Jadi kita memang harus sabar. Banyak yang tidak peduli kepada pendidikan itu doang. Jadi keputusan yang Ibu ambil itu sangat bijaksana ya Bu. Di sisi lain mungkin siswanya ini memang mau belajar, mau mengerjakan tugas, namun karena kondisi orang tuanya yang broken home, jadi siswa tersebut melakukan hal tersebut ya Bu ya. Nah, saya mau tanya Bu, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan ya kan, tentunya banyak sekali beragam kasus ya, bukan hanya itu saja yang sudah Ibu hadapin ya Bu ya. Jadi sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi apakah kasus-kasus tadi termasuk ya dalam dilema etika atau bujukan moral Bu? Seperti itu. Baiklah, Bu, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan saya hadapi. Baik itu kasus yang keduanya ya, benar, tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah satu, dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat setelah permasalahan sudah dipahami.
maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku ataupun menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Oh iya Bu, luar biasa ya Bu. Jadi di sini ya, Ibu sudah terlihat sangat paham ya Bu ya, mengidentifikasi apa itu kasus dilema etika, yang mana dilema etika itu sama-sama benar ya Bu ya, namun harus kita pilih dari yang benar ini, mana yang menjadi keputusan kita ya. Jadi kalau dia tadi rujukan moral itu terkait ke benar salah, harus ada mengandung ranah hukum ya Bu ya. Oke Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika tadi Bu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, namun Ibu harus memilih salah satunya. Jadi gimana Bu kira-kira? Baiklah. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Ya, membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perseorangan atau banyak orang, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Oh, jadi banyak pertimbangannya ya Bu ya. Oke. Jadi Bu, kira-kira langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu untuk menangani masalah-masalah yang Ibu alami tadi? Baiklah, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, hal yang saya lakukan adalah biasanya saya mengkonfirmasi kebenaran atas permasalahan yang terjadi ya Bu. Dengan menemui guru yang mengalami permasalahan tersebut, kemudian saya akan berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah, pegawai ataupun komite sekolah. Kemudian saya akan mencoba merefleksikannya, bagaimana apabila saya ada di posisi mereka, hal seperti apa yang akan saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa. Ya, gitu. Jadi butuh komunikasi lah ya Bu ya, pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah kira-kira Bu, selama ini apa saja tuh yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Menurut pendapat saya ya Bu, apabila permasalahan yang terjadi tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan juga. Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip atau keluarga agar dapat memutuskan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Oke, luar biasa penanganan kasus ini Bu, sebutkan tadi ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, tentu dalam menangani kasus tersebut ada tantangannya ya Bu ya. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Bu dalam Ibu mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Baiklah, untuk menjawabnya ya, jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak,
Jadi kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian hasil keputusan yang diambil mungkin tidak akan dapat menyenangkan bagi pihak yang mengalami permasalahan. Namun saya mencoba bagaimana agar pihak yang mengalami permasalahan ini dapat menemukan solusi yang tepat dan mereka dapat menerima keputusan yang diambil dan dapat menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Oh, luar biasa. Nah, kira-kira Bu, untuk menyelesaikan masalah itu, apakah Ibu itu punya sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya Bu dalam penyelesaian sebuah masalah kasus dilema etika tadi Bu? Atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat kalau ada masalah? Atau punya jadwal, terus bentuk atau prosedur apa yang nantinya Ibu jalankan? Baiklah Bu, untuk menjawab pertanyaan tadi, ini Bu, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Namun ada tata kelola ya dengan analisis atau menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal ataupun non formal. Oh gitu ya Bu. Jadi tergantung kasusnya ya Bu ya, Iya, bukan pakai tergantung kasusnya. jadwal ya Bu ya. Iya. Oke. Nah sekarang Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa ini Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Untuk melakukan itu ya tentu ada ya Bu, saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder ya, wali kelas ataupun orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi semakin banyak yang membantu dalam mencari ya alternatif solusi. Oke, jadi butuh kolaborasi ya Bu Iya. ya dari semua pihak Iya. sehingga penyelesaian kasus dilema etika ini bisa mengambil keputusan yang tepat ya Bu ya. Oke, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Baiklah, untuk pertanyaan Ibu, saya jawab ya. Pembelajaran yang dapat saya petik adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat ya puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang ya tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Oke, jadi harus ini ya Bu ya, harus Iya. sama-sama menerima keputusan bersama tadi yang sudah dimusyawarahkan, sehingga tidak ada yang merasa tersakiti ya Bu ya, jadi sama-sama menyenangkan kedua belah pihak. Oke Bu, saya rasa banyak sekali pembelajaran yang saya petik dari Ibu tadi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas pengalaman-pengalaman yang Ibu berikan kepada saya. Sukses Ibu, mudah-mudahan ke depan sehingga saya juga bisa mencoba belajar dari pengalaman-pengalaman Ibu tadi. Terima kasih Bu. Bu, sama-sama. Saya juga senang dapat ya membantu Ibu. Baik Bu, selamat siang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak